Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang dianggap sebagai musuh oleh rezim Presiden Jokowi, sehingga bukan hanya merupakan satu-satunya bakal calon presiden yang tidak diopeni Presiden RI ke-7 itu, tetapi orang-orang di sekitar Jokowi juga mengupayakan agar Anies gagal mencalonkan diri di Pilpres 2024. Salah satu caranya adalah dengan menunda pemilu. Menurut Ketua Umum Generasi Cinta Negeri atau Gentari, Habib Umar Al-Hamid, hal ini disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok jahat di sekitar Jokowi yang bertindak demi kepentingan diri dan kelompoknya, sehingga Jokowi dibenturkan dengan Anies Baswedan. Padahal, Anies termasuk tim sukses Jokowi pada Pilpres 2024. Ya, saya melihatnya bahwa Bapak Jokowi memang tidak banyak merespon kehendak masyarakat yang mana calon-calon presiden ini ada beberapa calon presiden, tapi yang direspon hanya beberapa orang, termasuk dia tidak merespon kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden ke depan. Nah, ini satu bentuk yang kurang baik dipandang di masyarakat, ya, karena bagaimanapun juga semua adalah anak bangsa terbaik, anak bangsa yang baik. Semua calon, apalagi yang dicalonkan oleh partai-partai, itu pasti mereka mempunyai nilai, mempunyai pandangan atau mempunyai pilihan bahwa calon yang dipilih oleh partai ini pasti dengan saringan, dengan satu kajian-kajian yang cukup baik, sehingga munculnya beberapa calon itu pasti adalah di antara putra-putra terbaik bangsa. Dan ini jika Pak Jokowi tidak bisa memberikan satu kenetralan, satu keadilan, maka yang terjadi adalah bahwa pemimpin sekelas Jokowi, ya, tidak mempunyai sains, tidak mempunyai jiwa yang bijak. Nah, saya rasa beliau sudah dijadikan sebagai presiden, artinya bapak bangsa, harus mengayomi seluruh anak-anaknya, anak bangsa. Jadi bapak terhadap anak-anaknya harus merangkul semuanya. Tidak ada yang dikucilkan atau tidak ada yang dimusuhin. Mereka memberikan satu nuansa yang baik, memberikan pandangan yang baik, agar ke depan setelah kepemimpinan beliau ini bisa berjalan juga dengan baik dan akan mengikuti langkah-langkah beliau. Apa yang baik pasti akan dilanjutkan, itu yang saya melihatnya. Saya melihatnya ini adalah satu faktor pernah terjadi kepada PDI pada saat itu. Bagaimana Bapak SBY adalah penguat pada saat itu di PDIP sebagai menteri itu waktu itu. Dia ingin berpamitan untuk mencalonkan, maka dimusuhin, maka yang terjadi SBY lah yang menjadi presiden 10 tahun, sedangkan Ibu Megawati hanya 3 tahun kalau tidak salah saya tahu, atau 2 atau 3 tahun. Nah, ini jangan sampai terulang kembali hal-hal tersebut. Seorang yang pernah berjasa buat beliau ini jangan malah dipukul, digebuk, sepenuhnya harus dirangkul. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh semua elemen bangsa, anak bangsa ini. Ayolah kita sebagai bangsa yang mempunyai adat istiadat yang baik, budaya yang baik, lakukan yang terbaik, ya, untuk kepemimpinan esok. Saya berpikir ini kan bukan permasalahan Jokowi dan Pak Anies. Kita orang-orang melibatkan bahwa ini antara Jokowi antitesa dengan Pak Anies, itu adalah kebohongan. Yang terjadi
antitesa dengan orang-orang yang di belakang Bapak Jokowi, yang melakukan satu manuver-manuver yang kurang baik. Bukan hanya terhadap Pak Jokowi, orang yang memberikan masukan-masukan kepada Pak Jokowi yang kurang baik, maka itu akan menjadi antitesa. Jika masukannya baik dan dilakukan dengan baik, apalagi yang menjadi antitesa. Saya rasa itu adalah kebohongan, diadu dengan Pak Jokowi dengan Anies, antitesa. Padahal pemikir-pemikir, pembuat program negara itu yang antitesa dengan Pak Anies. Harapan Habib ke depan gimana? Ya, harus Pak Jokowi sebagai presiden harus betul-betul memberikan pemikiran yang cerdas. Harus mengetahui siapa musuh dan siapa kawan.